Haleluya, ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana puasa Kristen yang benar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa dalam Alkitab memang tidak ditulis secara terperinci bagaimana jenis puasanya, jam berapa sampai jam berapa. Tetapi saudara, ketika kita mau memulai puasa, harus dimulai dengan sebuah komitmen. Komitmen apa? Yang pertama, saudara harus tentukan jenis puasanya. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada berapa jenis puasa? Yang pertama, puasa total. Apa itu puasa total? Di mana saudara tidak makan dan tidak minum. Jenis yang kedua adalah puasa di mana saudara hanya pantang makan, tetap minum, tetapi tidak makan sama sekali. Yang ketiga, yang biasa disebut dengan puasa Daniel. Apa itu puasa Daniel? Tetap makan, tetap minum, tetapi berpantang terhadap suatu makanan tertentu. Karena Daniel itu ketika dia berpuasa, dia berpantang, dia hanya makan sayur pahit. Dan ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan Kristen sekarang ini, di mana misalnya saudara tetap makan, tetap minum, tetapi menghindari makanan-makanan atau konsumsi tertentu. Misalnya tidak makan daging selama 1 minggu, tidak makan nasi, tidak konsumsi gula, tidak merokok selama 1 minggu. Dan puasa yang keempat, puasa yang dilakukan oleh Ayub, di mana dia tetap makan, dia tetap minum, tetapi selama periode tertentu, dia tidak berbicara. Dan saudara harus tentukan jenis puasanya seperti apa. Berarti boleh nggak kalau kita tetap minum tetapi pantang makan? Boleh. Tetapi saya sering bilang, kalau saudara puasa hanya tidak makan, boleh minum air putih saja, boleh. Tetapi yang diminum air putih. Jangan saudara minum jus alpukat, jus durian. Ya saudara. Nah, yang kedua apa yang harus dikomitmenkan? Jam puasanya. Saudara, kalau saya ditanya menyarankan kapan waktu puasa, jam puasa yang cocok untuk orang dewasa, bagi saya, orang dewasa itu sebetulnya tidak ada jam yang khusus. Tetapi saya menyarankan minimal saudara puasa itu 9 jam. Kalau saudara makan terakhirnya itu di jam 6 pagi, maka saudara nanti berbuka puasa boleh di jam 3. Minimal 9 jam. Lebih dari itu bagus. Tetapi jangan juga lebih singkat. Misalnya 6 jam. Saudara makan terakhir jam 6 pagi. Nanti makan berikutnya jam 12 siang. Saudara, itu sebetulnya bukan puasa. Karena itu adalah hal yang normal. Makan jam 6 pagi terus jam 12 siang makan. Tetapi sekali lagi tidak ada aturan di mana saudara harus melakukan dari jam sekian sampai jam sekian. Yang penting saudara niat. Tetapi saran saya kalau boleh lebih dari 9 jam. Kalau saya sendiri biasanya puasanya itu bersama istri saya, itu makan malam terakhir sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Itu kita sudah stop makan, sudah stop minum. Nanti baru buka puasanya. Kita berbuka puasa itu sekitar jam 1 siang atau jam 3 siang. Kurang lebih seperti itu. Dan kapan waktu puasa yang tepat, tanggal berapa, tentu saja beda-beda. Karena ada beberapa tradisi-tradisi gereja. Ada yang berpuasa itu sebelum hari Jumat Agung. Ada yang puasa kalau di gereja Ortodoks, mereka puasa 40 hari. Sebelum hari Paskah. Tetapi kalau saya sendiri saudara itu berpuasa antara hari kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari turunnya Roh Kudus. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu hari ke-40, hari turunnya Roh Kudus itu hari ke-50. Berarti saya puasa kurang lebih 10 hari. Tetapi kalau saudara mau ikuti boleh, kalau tidak mau ikuti juga boleh. Yang penting saudara komitmen. Tetapi saya sering menyarankan kalau boleh, saudara berpuasa jangan di tanggal 25 Desember, tanggal 1 Januari, atau tahun baru Imlek. Kenapa saudara? Karena itu momen di mana kita kumpul-kumpul, saling berbagi sukacita. Dan tentu saja saudara, yang namanya puasa Kristen berbeda dengan puasa yang lain. Kenapa? Karena puasa Kristen bukan saya mogok makan dan mengancam Tuhan, kalau doa saya tidak dijawab, maka saya akan perpanjang masa puasa saya. Tuhan, saya pengen supaya doa saya dijawab, makanya saya akan berpuasa sampai doa saya dijawab. Saudara, bukan begitu konsep puasa dalam kekristenan. Karena konsep puasa dalam kekristenan adalah saya menundukkan diri secara total. Saya merendahkan diri saya di hadapan Tuhan.
supaya saya boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Puasa Kristen bukan berarti saya ini benar-benar hanya tahan haus, tahan lapar. Kenapa? Tetapi yang kita mau ciptakan dalam puasa Kristen adalah rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Itu saja saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan jika saudara masih punya pertanyaan, silakan tulis dalam kolom komentar. Saya dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan saudara. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.